Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Dimas Farizi dengan NIM 6705201072. Nah, di sini saya akan menjelaskan modul 1 dan modul 2. Modul 1 yang pertama, pengenalan dasar-dasar MATLAB dan pencuplikan sinyal. Nah, tujuan dari modul ini yaitu mengetahui dan memahami pengertian dan manfaat dari MATLAB. Yang kedua, mengetahui dan memahami tools yang ada dalam MATLAB. Yang ketiga, mengetahui dan memahami pengoperasian dasar pada MATLAB. Yang keempat, mengetahui dan memahami menggunakan MATLAB untuk melakukan visualisasi dan data numerik. Kelima, mengetahui dan memahami program visualisasi data dua dimensi dalam koordinasi X dan Y. Dan mengetahui yang terakhir, mengetahui dan memahami program visualisasi 3 dimensi. Nah, alat dan bahannya itu ada laptop ini sendiri dan software MATLAB. Nah, dasar teorinya, MATLAB adalah sebuah lingkungan komputasi numerik dan bahasa pemrograman komputer generasi keempat. Oke, di sini itu MATLAB dikembangkan oleh The Math World. MATLAB memungkinkan manipulasi metrik, memplot fungsi dan data, implementasi algoritma, pembuatan antarmuka pengguna, dan pengantarmukaan dengan program dalam bahasa yang lainnya. Meskipun hanya bernuansa numerik, sebuah toolbox yang menggunakan mesin simbolik multipad memungkinkan akses terhadap kemampuan aljabar komputer. Sebuah paket tambahan Simulik menambahkan simulasi grafik multi ranah dan desain berdasarkan model untuk sistem yang terdekat dan dinamik. MATLAB membawa keistimewaan dalam fungsi-fungsi matematika, fisika, statistika, dan visualisasi. MATLAB dikembangkan oleh MathWorks yang pada awalnya dibuat untuk memberi kemudahan mengakses data metrik pada proyek Linpart Expert. Nah, saat ini MATLAB memiliki banyak fungsi yang dapat digunakan sebagai problem solve. Nah, mulai dari yang simple sampai masalah-masalah yang kompleks. Manfaat MATLAB ini ada banyak nih. Ada yang pertama, perhitungan matematika, yang kedua komputasi numerik, yang ketiga simulasi dan permodelan, yang keempat simulasi and analisis data, yang kelima pembuatan grafik untuk memudahkan sains dan teknik, yang keenam mengembangkan aplikasi misalnya dengan memanfaatkan GUI. Dokumentasi MATLAB. MATLAB memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk menemukan bantuan sehubung dengan semua fasilitas yang diberikan oleh MATLAB, misalnya bantuan tentang bagaimana memulai MATLAB pertama kali, trik pemrograman untuk membuat grafik 2 atau 3 dimensi, di mana tools akuisisi data, pengolahan sinyal, penyelesaian persamaan 6 diferensi parsial. Untuk memperoleh bantuan tersebut, kita dalam memilih MATLAB menu dari menu help. Untuk membantu tentang MATLAB dibagi bagian beberapa bagian, antara lainnya itu ada developer environment, terus mathematics, program and data type, grafik, 3D visualization, terus yang keenam ada create graphic user interface. Nah, terus aku di sini akan menjelasin desktop MATLAB itu kayak apa. Nah, pertama kali itu kita pas menjalani MATLAB, maka tampilannya itu seperti ini. Ini seperti di gambar ini. Nah, dalam desktop ini memiliki beberapa tools yang berfungsi untuk manajemen file, variabel, dan aplikasi yang berkaitan dengan MATLAB. Nah, yang toolsnya itu yang pertama itu ada crowd folder yang menampilkan isi dari dictionary kerja saat menggunakan MATLAB. Kita dapat mengganti dictionary ini sesuai dengan tempat dictionary kerja kita yang kita inginkan dengan mengklik ikon yang ada di samping kanan tulisan create folder. Default dari halaman decorate
berada dalam folder Words, tempat program file MATLAB berada. Nah, yang kedua ada editor Windows. Nah, editor digunakan untuk membuat mfile yang akan digunakan untuk membuat program yang dijalankan oleh MATLAB. Command window. Command window ini digunakan untuk menjalankan baris-baris program yang ditulis secara langsung di jendela ini melalui editor. Di sini merupakan tempat yang untuk menjalankan fungsi mendeklarasikan variabel, membuat plot, terus menjalankan proses-proses dan melihat isi variabel yang telah dibuat. Yang keempat ada workspace. Nah, Windows ini berisikan variabel-variabel yang telah dideklarasikan di isi datanya. Di jendela ini kita bisa mengetahui ukuran metrik variabel kita, nilai minimum dan nilai maksimum yang telah kita buat. Nah, command history. Command history itu untuk menyimpan perintah-perintah dan berisikan kode program yang telah dijalankan dari command Windows. Yang keenam, tool script. Tombol-tombol ini yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintah MATLAB. Yang ketujuh, help. Tools ini yang digunakan untuk mendisplay bantuan pada MATLAB. Yang kedelapan, menu bar. Sekumpulan tombol navigasi dalam bentuk ikon yang terdapat pada bagian atas untuk memudahkan para pengguna dalam menjalankan fitur-fitur yang ada pada MATLAB. Yang ke-9, open. Tools ini untuk mendisplay isi file apa saja yang telah didekorasi aktif. Nah, yang ke-10 ini yang terakhir, NeoScript. Tools ini untuk menampilkan Windows Editor untuk membuat file baru yang dengan format mfile pada MATLAB. Oke. 1.4 variabel pada MATLAB. MATLAB banyak memiliki dua jenis tipe data, yaitu numerik dan string. Dalam MATLAB, setiap variabel akan disimpan dalam bentuk matriks. User dapat langsung menuliskan variabel baru tanpa harus mendeklarasikannya terlebih dahulu pada command Windows. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, penamaan variabel pada MATLAB bersifat case sensitif. Nah, karena itu perlu diperhatikan penggunaan huruf besar dan kecilnya. Jangan sampai tertukar huruf kecil dan besarnya karena bakal bisa buat salah. Penamaan variabel apabila terdapat variabel lama dengan nama yang sama, maka MATLAB akan secara otomatis mengereplay variabel lama tersebut dengan variabel baru yang dibuat oleh user. 1.41 matrix. Dapat diasumsikan bahwa di dalam MATLAB setiap data akan disimpan dalam bentuk matriks. Dalam membuat suatu data matriks pada MATLAB, setiap isi data harus dimulai dari kurung siku dan diakhiri juga harus kurung siku. Untuk membuat variabel dengan data yang terdiri dari beberapa baris, gunakan titik koma. Nah, contohnya tuh seperti ini. Nah, ini kita gunakan titik koma sama buka kurung siku dan tutup kurung siku. MATLAB menyediakan beberapa fungsi yang dapat kita gunakan untuk menghasilkan bentuk-bentuk matriks yang diinginkan. Fungsi tersebut pertama ada zeros. Nah, untuk membuat matriks yang bernilai 0, jadi mau buat 0, nah pakai zeros. Nah, honest, matriks yang semua bernilai 1, jadi nanti apapun yang kita masukkan akan bernilai 1. Nah, rand, matriks ini yang dengan data random yang dengan menggunakan distribusi uniform. Nah, seperti ini. Terus nah, di sini matriks dengan data yang random dengan menggunakan distribusi normal 13. Nah, terus untuk menghasilkan matriks identitas seperti ini, identitas. Nah, untuk memanggil data berurutan seperti A123 dapat disingkat dengan menggunakan tanda titik 2 seperti A1.23. Nah, penggunaan tanda titik 2 dapat juga digunakan untuk memanggil data matriks per baris atau per kolom. Contohnya nih, C2.5 untuk memanggil data baris 2 sampai baris 5. Nah, yang kedua
dalam kurung 1,2, yang artinya itu untuk memanggil data baris pertama. Nah kalau memanggil kolom kita tinggal tulis B buka kurung titik 2,3 memanggil data buat kolom 3. Baik, yang selanjutnya 1.42 operator. Nah operator itu penggunaan operator aritmatika antara lain dua operasi A dan B ditunjukkan pada tabel berikut. Nah operasi perkaliannya seperti ini, kalau misalnya aljabar seperti ini, kalau MATLAB seperti ini, terus kalau misalnya contohnya seperti ini. Nah beberapa fungsi matematika antara lainnya dapat kita gunakan untuk operasi matematika antara lainnya sebagai sebagai berikut. Yang pertama ada ABS. ABS itu berfungsi untuk menghasilkan nilai absolut dari X. Nah fungsinya menghasilkan nilai -1 jika X kurang dari 0, nilai 0 jika X lebih besar daripada 0 atau sama dengan 0, dan jika 1 nilainya 1 maka X nya itu harus lebih besar daripada 1. Oke. X. Nah di sini untuk menghasilkan nilai eksponensial natural, x log. Nah untuk menghasilkan nilai logaritma natural x lx. Nah kalau log 10 ini untuk menghasilkan nilai algoritma dengan baris 10, x 10 log. Terus sqrt ini untuk menghasilkan akar nilai dari x. Nah rem ini buat menghasilkan nilai modulus x terhadap y. Nah terus ini ada langkah-langkah praktikum. Pertama itu kita buka dulu MATLAB yang udah kita install, terus itu kita neoscript. Kalau udah kita neoscript nanti bakal ada Windows editornya keluar. Kalau udah Windowsnya keluar kita membuat penamaan variabelnya seperti ini. Kalau udah kita run aja. Terus kita di sini hasil dari command Windowsnya. Nah terus kita buat matrix 3x3 pada Windows editor dan hasilnya akan di commit Windows. Nah kita buat ini dan hasilnya ini. Nah perintah berikut pencuplikan sinyal seperti ini ya, kita buat dulu kodenya, terus nanti hasilnya itu bakal seperti ini. Nah jika kalian mau nambahin gridnya biar nampak gridnya, tinggal tambahin nih codingan grid on titik koma. Nah terus itu dia bakal seperti hasilnya seperti ini keluarannya. Lalu gelombang sinusnya sebelum berbentuk garis biasa, maka garis tersebut bisa diubah menjadi simbol tanda dan warnanya pun bisa diubah pada kurva grafik dengan melakukan perintah seperti ini nih. Oke, nah dia bakal seperti ini gambarnya keluarannya. Oke. Nah dan ada lagi nih seperti kayak mengubah font warna, font huruf pada sumbu X dan Y ada pada grafik tersebut dengan melakukan perintah berikut nih. Kita lakuin guys supaya bisa terubah, nanti bakal ada seperti gini hasil outputannya. Bagus kan? Nah itu langkah-langkah praktikum pertama. Nah kita lanjut ke praktikum kedua alias modul kedua. Nah modul kedua ini berjudul pengenalan Boolean pada MATLAB. Tujuannya itu yang pertama memahami dan mengerti konsep dasar MATLAB, yang kedua memahami dan mengerti penggunaan tools yang ada pada MATLAB, yang ketiga memahami dan mengerti pembuatan Boolean pada MATLAB, yang keempat memahami dan mengerti penggunaan tools yang Boolean pada MATLAB. Nah alat dan bahannya itu ada laptop sama software MATLAB sama seperti kayak tadi. Nah dasar teorinya MATLAB. Nah MATLAB adalah sebuah kurang lebih sama sih seperti yang tadi. Itu MATLAB itu adalah sebuah lingkungan komputasi numerik dan bahasa pemrograman komputer generasi keempat. Nah yang dikembangkan oleh Matt Ward.
MATLAB memungkinkan manipulasi metrik, memplot fungsi, data, implementasi algoritma, pembuatan antarmuka pengguna, dan antarmukaan dengan program dengan bahasa lainnya. Meskipun hanya bernotatif numerik, sebuah kotak kakas yang menggunakan mesin simbol Muppet memungkinkan akses terhadap kemungkinan aljabar komputer. Sebuah paket tambahan Simulink menambahkan grafik multiranah dan desain berdasarkan modul untuk sistem terdekat dan dinamik. Beberapa manfaatnya dari MATLAB ini perhitungan matematika, komputasi numerik, simulasi dan permodelan, visualisasi dan analisis data, pembuatan grafik untuk keperluan sains dan teknik, pengembangan aplikasi misalnya dengan memanfaatkan GUI. Nah, kita bahas nih GUI, Graphic User Interface, merupakan aplikasi display dari MATLAB yang mengandung tugas, perintah, atau komponen program yang memudahkan pengguna dalam menjalankan sebuah program dalam MATLAB. Tujuannya itu penggunaan GUI ini yaitu membuat program terlebih lebih simpel dan praktis bagi para end user. Nah, praktikumnya langkah pertama itu kita buka dulu MATLAB-nya seperti biasa. Kita buka, terus selanjutnya pada command Windows nya kita ketik command GUID, lalu enter. Nanti bakal ada keluar seperti ini. Nah, baru tuh kita pilih black GUID default dan klik OK. Lalu tampilan seperti ini. Nah, kalau udah, terus beri nama filenya yang sesuai yang kita inginkan, bebas. Terus kita nanti bakal save. Nah, kita bebas simpannya di mana. Lalu buat inputan dengan titik button group pada tools. Nah, terus klik 2 kali pada button grupnya, kemudian pilih background color buat ganti backgroundnya, lalu OK. Nah, dia bakal terubah. Lalu seperti pada gambar ini kan dia bakal terubah seperti warna yang kita inginkan. Nih, kita kasih abu-abu, dia bakal abu-abu. Lalu kita di sini selanjutnya kita edit teks. Kita edit. Nah, nanti dia bakal seperti ini. Kita harus lakukan seperti ini. Kita edit teksnya. Lalu kemudian kita klik akses sebanyak 4 kali supaya dia muncul 4 kali. Nah, gitu aja guys. Praktikum kali ini kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.